Halo teman-teman, di video kali ini Saka Movie akan membahas sebuah film berjudul Into the Forest yang dirilis pada tahun 2015. Film ini mengangkat kisah tentang dua saudara perempuan yang harus bertahan hidup di tengah hutan setelah dunia tiba-tiba berubah menjadi tidak aman. Awalnya mereka hidup tenang bersama ayah mereka, namun sebuah kejadian tragis membuat segalanya berubah drastis. Seorang pria tak dikenal datang dan mencangkul paksa kedua ladang milik kedua wanita cantik tersebut. Lalu bagaimana kisah mereka selanjutnya? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Cerita dimulai di sebuah rumah terpencil yang berada jauh dari keramaian, dikelilingi oleh hutan lebat. Di sana tinggal seorang pria bernama Robert bersama kedua anak perempuannya, Eva dan Nell. Eva yang merupakan anak sulung terlihat serius mempersiapkan diri untuk sebuah kompetisi tari, sedangkan Nell lebih sering menghabiskan waktunya dengan komputer miliknya. Semua berjalan seperti biasa hingga suatu malam, listrik di rumah mereka tiba-tiba padam. Bukan hanya itu, seluruh jaringan komunikasi juga ikut hilang tanpa sebab yang jelas. Rumah mereka langsung gelap gulita. Pada awalnya, mereka menganggap hal ini hanyalah gangguan biasa yang akan segera kembali normal. Tak lama kemudian, Nell keluar rumah untuk mengambil senter dari dalam mobil. Namun tanpa ia sadari, pintu mobil yang ia tutup ternyata tidak benar-benar rapat dan terbuka kembali. Keesokan harinya, saat mereka bersiap pergi ke kota untuk membeli kebutuhan, mereka dikejutkan oleh kondisi mobil tersebut. Selain pintunya terbuka, bahan bakarnya juga sudah habis. Dari situ, mereka mulai menduga ada seseorang yang telah mengambil bensin mereka. So sorry. It's okay. Robert sempat mencoba memperbaiki mobil tersebut, tetapi usahanya tidak berhasil. Are now without power. Backup generators are failing. Why? Well, that'll get you a can of Spam. If they don't or they won't. Should we just walk? Malam harinya situasi semakin memburuk ketika radio yang biasa mereka gunakan juga tidak lagi berfungsi. Kini mereka benar-benar terisolasi tanpa informasi apapun dari dunia luar. Hari demi hari pun berlalu, tetapi listrik tidak kunjung kembali. Memasuki hari ke-10, Robert akhirnya menemukan cara agar mobil mereka bisa kembali digunakan. Ia memodifikasi kendaraan tersebut dengan bantuan mesin gergaji. Berkat ide itu, mereka akhirnya bisa pergi ke kota setelah cukup lama terjebak di rumah. Yeah, we'll see who's there. Wow, Johnson's left in a hurry. Namun setibanya di sana, mereka justru dihadapkan pada kenyataan yang lebih mengkhawatirkan. Banyak toko sudah kosong, persediaan makanan dan kebutuhan pokok hampir habis. Keadaan di luar ternyata jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Beruntung Robert masih bisa membeli sedikit bensin dan beberapa barang dari toko yang masih memiliki stok. No. Setelah menyelesaikan urusan mereka, ketiganya sempat berpisah. Eva pergi ke kampus untuk melanjutkan latihannya, sementara Nell menemui kekasihnya. Pada malam hari, Robert kembali menjemput mereka dan membawa pulang kedua anaknya. Nell stubbed her toe. Di perjalanan pulang, suasana terasa tidak nyaman karena mereka mulai menyadari bahwa situasi dunia sedang tidak baik-baik saja. All right. Everything okay? Keesokan paginya, saat mereka berkumpul untuk sarapan, Robert mengambil keputusan penting. Ia menyarankan agar mereka untuk sementara waktu tidak lagi pergi ke kota. Menurutnya, rumah mereka adalah tempat paling aman. Terlebih mereka masih memiliki cukup persediaan untuk bertahan. Akhirnya mereka sepakat untuk tetap tinggal. Sejak saat itu, mereka kembali menjalani aktivitas masing-masing. Eva terus berlatih tari di dalam rumah. Nell sibuk dengan kegiatannya sendiri.
Sementara Robert menghabiskan waktunya di luar dengan menebang pohon di sekitar hutan. Suara gergaji mesin yang biasanya terdengar menjadi bagian dari rutinitas harian mereka. Namun suatu hari, suasana itu berubah menjadi bencana. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari arah hutan. Eva dan Nell langsung berlari menuju sumber suara tersebut dengan panik. Sesampainya di sana, mereka menemukan ayah mereka dalam kondisi yang sangat parah. Kakinya terluka akibat terkena gergaji mesin dan darah terus mengalir deras. Kondisinya sudah sangat kritis. Dalam keadaan seperti itu, Robert menyadari bahwa ia tidak akan bisa diselamatkan. Eva dan Nell hanya bisa menangis dan memohon agar ayah mereka bertahan. Namun pada akhirnya, Robert meninggal dunia di hadapan mereka, meninggalkan kedua anaknya sendirian di tengah situasi dunia yang kacau. Dengan hati yang hancur, mereka menguburkan ayah mereka di sekitar hutan. Sejak saat itu, kehidupan mereka berubah sepenuhnya. Hari demi hari dilalui dengan rasa kehilangan yang mendalam. Waktu terus berjalan, namun keadaan tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Listrik tetap tidak kembali, dan dunia di sekitar mereka terasa semakin sunyi. Eva mencoba tetap bertahan dengan melanjutkan latihannya. Ia hanya mengandalkan metronom sebagai pengganti musik. Namun lama-kelamaan ia mulai kehilangan semangat. Suatu hari, ia mencoba menggunakan bensin untuk menyalakan generator listrik, tetapi Nell langsung menghentikannya. Menurut Nell, bensin tersebut sangat berharga dan harus disimpan untuk keadaan darurat. Perbedaan pendapat itu memicu pertengkaran di antara mereka. Eva merasa tidak didengarkan, sementara Nell merasa harus berpikir logis demi keselamatan mereka berdua. Setelah itu, Eva memilih menyendiri di kamarnya, sedangkan Nell berusaha mengurus segala kebutuhan rumah tangga seorang diri. Masalah mereka belum berhenti di situ. Suatu malam, ternak yang mereka pelihara tiba-tiba hilang, kemungkinan diambil oleh orang yang tidak mereka kenal. Kejadian tersebut membuat Nell semakin tertekan hingga mengalami mimpi buruk. Melihat kondisi adiknya, Eva akhirnya luluh dan mereka kembali berdamai. Perlahan mereka mulai beradaptasi dengan kehidupan tanpa listrik. Malam-malam mereka hanya diterangi cahaya lilin, namun setidaknya mereka masih memiliki satu sama lain. Can't keep dancing to a metronome. Namun rasa aman itu tidak bertahan lama. Pada suatu malam terdengar suara mencurigakan dari arah pintu rumah, seolah ada seseorang yang mencoba masuk. Nell yang langsung siaga mengambil senjata milik ayah mereka, sementara Eva berdiri di belakangnya dengan perasaan takut. Ketika pintu dibuka, sosok yang muncul ternyata adalah Ellie, kekasih Nell, yang datang membawa tas berisi makanan. Kehadirannya seolah memberi napas baru di tengah suasana yang sebelumnya terasa sunyi dan menekan. Sejak saat itu, kehidupan mereka sedikit berubah. Mereka mulai makan bersama, saling berbagi cerita, dan perlahan merasakan kembali hangatnya kebersamaan layaknya sebuah keluarga kecil. And people are getting sick. You sure there's enough? Nell dan Ellie kerap menghabiskan waktu di rumah pohon yang berada jauh di dalam hutan. Di tempat itu, mereka berusaha melupakan kondisi dunia luar yang semakin tidak menentu. Forest? Namun, ketenangan tersebut tidak berlangsung lama. Suatu hari, Ellie menyampaikan kabar yang ia dengar tentang wilayah di bagian timur, yang konon masih memiliki kehidupan normal, lengkap dengan listrik dan aktivitas manusia seperti biasa. Walaupun belum ada kepastian mengenai kabar tersebut, Ellie tetap memutuskan untuk pergi ke sana. Ia pun mengajak Nell dan Eva untuk ikut bersamanya. Nell tertarik dengan kemungkinan itu dan ingin mencoba, sementara Eva justru menolak. Baginya, rumah itu adalah satu-satunya tempat aman yang ia miliki, dan meninggalkannya terasa terlalu berisiko. To Boston. Our food jobs. It's just another rumor. Eva, Two. We'll work the land, we'll hunt. I wanted to see who you are first. Food in the stores, no looting.
Things are starting up again back east, Nellie. Pada akhirnya, Nell memilih pergi bersama Ellie. Ia meninggalkan Eva seorang diri di rumah yang terletak di tengah hutan, dalam keadaan yang penuh ketidakpastian. I'm always gonna be your sister. Sepeninggal mereka, Eva kembali menjalani rutinitasnya, berlatih tari untuk mengusir rasa sepi yang perlahan semakin terasa. Namun di perjalanan, Nell justru diliputi kegelisahan. Ia terus memikirkan Eva yang ditinggalkan sendirian. Rasa bersalah itu semakin kuat hingga akhirnya ia memutuskan untuk berbalik arah. Ia meninggalkan Ellie dan memilih kembali ke rumah demi kakaknya. Take this. Setelah menempuh perjalanan panjang, Nell akhirnya tiba kembali. Melihatnya datang, Eva langsung memeluknya dengan penuh haru. Momen itu membuat mereka sadar bahwa dalam dunia yang telah berubah, mereka hanya memiliki satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, bulan demi bulan berlalu tanpa adanya listrik. Kehidupan mereka pun sepenuhnya bergantung pada alam. Mereka mencari makanan dari hutan, memanfaatkan kayu untuk bertahan dari dingin, dan perlahan terbiasa hidup tanpa teknologi. Suatu malam, mereka sepakat menggunakan sedikit sisa bahan bakar untuk menyalakan generator. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, cahaya kembali hadir di dalam rumah. Dalam suasana penuh emosi, mereka menonton rekaman lama yang berisi kenangan bersama orang tua mereka. Namun momen itu tidak bertahan lama karena listrik kembali padam dan mereka harus kembali menghadapi kegelapan. Hari-hari kembali berjalan dengan rutinitas sederhana. Nell pergi mencari bahan makanan, sementara Eva mengurus rumah. Hingga suatu hari, seorang pria tiba-tiba datang. Ia adalah pemilik toko yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Sejak awal, Eva sudah merasakan sesuatu yang tidak beres. Kecurigaannya terbukti ketika pria itu secara tiba-tiba menyerangnya dengan brutal. Eva tidak mampu melawan, hanya bisa menangis dalam ketakutan. Setelah melakukan aksinya, pria itu pergi sambil membawa sisa bahan bakar yang mereka miliki. Ketika Nell pulang, ia mendapati Eva dalam kondisi yang sangat terpukul. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengamankan rumah, menutup semua akses, dan bersiap menghadapi ancaman berikutnya. Ia sadar bahwa keadaan mereka kini jauh lebih berbahaya. Sejak kejadian itu, Eva berubah drastis. Ia menjadi pendiam, sulit berinteraksi, bahkan merasa takut ketika disentuh. Trauma yang ia alami begitu dalam hingga membuatnya seolah terjebak dalam ketakutan yang tidak berujung. Nell berusaha melakukan berbagai cara untuk membantunya. Ia bahkan diam-diam menyalakan generator untuk memberikan sedikit kenyamanan. Namun usaha itu belum mampu mengembalikan kondisi Eva seperti semula. Waktu terus berjalan, persediaan makanan semakin berkurang, dan keadaan tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Eva bahkan merasa takut untuk keluar rumah, seakan dunia luar adalah ancaman yang terus mengintainya. Hingga suatu malam, semua emosi yang selama ini ia pendam akhirnya pecah. Eva menangis, meluapkan seluruh rasa sakit dan ketakutan yang selama ini ia simpan. Setelah itu, perlahan ia mulai merasa sedikit lega. Keesokan harinya, ia mencoba makan kembali, yang membuat Nell merasa sedikit tenang. Namun, tak lama kemudian, Eva mulai merasakan mual yang tidak biasa. Ia bergegas ke kamar mandi, dan dari situlah kenyataan mulai terungkap. Eva hamil. Di tengah kondisi dunia yang kacau, Eva mengambil keputusan besar. Ia memilih untuk mempertahankan kandungannya dan bertekad membesarkan anak tersebut. Seiring waktu berjalan, perutnya semakin membesar dan ia mulai menerima kenyataan hidup yang harus dijalaninya. Namun, tantangan baru kembali muncul.
Rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung mulai mengalami kerusakan. Hujan yang terus turun membuat struktur kayu menjadi rapuh, dan bagian atap mulai runtuh sedikit demi sedikit. Kini, mereka tidak hanya harus berjuang untuk bertahan hidup, tetapi juga menghadapi ancaman kehilangan satu-satunya tempat yang selama ini melindungi mereka. Di saat keadaan semakin tidak menentu, Eva mulai merasakan sakit yang semakin kuat. Kontraksi yang datang bertubi-tubi menandakan bahwa proses persalinan sudah tidak bisa ditunda lagi. Sementara itu, kondisi rumah mereka yang hampir roboh membuat tempat itu tidak lagi aman. Dalam situasi mendesak tersebut, Nell segera mengambil keputusan. Ia membawa Eva menuju rumah pohon di tengah hutan, satu-satunya tempat yang masih bisa dijadikan perlindungan. Di tengah hujan deras yang disertai angin kencang, Nell berusaha membantu kakaknya melahirkan. Malam itu terasa begitu menegangkan. Eva harus berjuang menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun ia tidak menyerah. Hingga akhirnya suara tangisan bayi terdengar memecah kesunyian. One more push. One more push. Push. Okay. Push. Eva pun tak kuasa menahan air mata. Karena di tengah dunia yang hancur, kelahiran anak itu menjadi tanda harapan yang masih tersisa. Setelah badai berlalu, mereka kembali ke rumah. Namun apa yang mereka lihat membuat hati terasa berat. Bangunan itu sudah rusak parah dan tidak mungkin lagi ditempati. Atapnya nyaris runtuh sepenuhnya. Dan tempat yang dulu penuh kenangan kini berubah menjadi ruang yang dingin dan berbahaya. Akhirnya, dengan keputusan yang tidak mudah, mereka memilih untuk membakar rumah tersebut. Bagi Nell, itu adalah langkah yang harus diambil, bukan hanya karena rumah itu sudah tak layak, tetapi juga untuk menghilangkan jejak agar mereka tetap aman. Sementara itu, Eva masih diliputi ketakutan akan kemungkinan pria yang pernah menyakitinya kembali datang. Setelah mengumpulkan barang-barang penting, Nell menyalakan api. Mereka hanya bisa berdiri dan menyaksikan rumah itu perlahan habis dilalap kobaran api. Bersamaan dengan itu, kenangan tentang keluarga mereka, tentang ayah, ibu, dan masa lalu yang pernah hangat, seakan ikut menghilang bersama asap yang membumbung. Setelah semuanya berakhir, mereka meninggalkan tempat itu dan mulai menjalani hidup baru di rumah pohon. Di sanalah mereka bertahan, sepenuhnya bergantung pada alam. Hutan menjadi sumber kehidupan mereka, tempat mencari makan, berlindung, sekaligus tempat menyimpan harapan untuk masa depan. Pada akhirnya, kisah Eva dan Nell menggambarkan bagaimana manusia harus belajar hidup berdampingan dengan alam. Hutan bukan hanya sekadar tempat, tetapi juga penopang kehidupan. Dan dari sana, kita diingatkan bahwa menjaga alam sama artinya dengan menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kisah ini juga bukan hanya tentang bertahan hidup di tengah dunia yang runtuh, tetapi juga tentang kehilangan harapan dan kekuatan untuk terus melangkah meski segalanya telah berubah. Eva dan Nell harus menghadapi kenyataan pahit, namun mereka tetap memilih untuk hidup, menjaga satu sama lain, dan melanjutkan masa depan dengan cara mereka sendiri. Di tengah kegelapan yang menyelimuti dunia, lahirnya seorang bayi menjadi simbol bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang. Selama masih ada kehidupan, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Itulah akhir dari perjalanan mereka. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa seberat apapun keadaan, manusia akan selalu menemukan cara untuk bertahan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.